Nah, untuk kompetisi non akademik yaitu kepemimpinan, di mana di sini memiliki surat keputusan kepala sekolah asal tentang penetapan sebagai ketua organisasi siswa intrasekolah atau OSIS atau organisasi siswa intramadrasah atau OSIM atau pimpinan regu utama pramuka pratama dengan predikat baik tertulis pada rapot. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk di sekolah Maung mah hanya ini nih yang bisa dijadikan persyaratan. Sementara kalau misalkan anaknya dulu pernah menjabat sebagai ketua eskul basket misalkan dan sebagainya itu tidak bisa kalau di sekolah Maung ya, jadi hanya tiga yaitu ketua OSIS di SMP, ketua OSIM di madrasah, dan atau pimpinan regu utama atau pramuka pratama dengan predikat baik tertulis pada rapot. Nah, persyaratan khususnya Bapak Ibu untuk sekolah manusia unggul yang pertama jalur potensi akademik ya. Nah, di mana di sini IQ-nya minimal 130 dengan kreativitas tinggi, komitmen terhadap tugas kuat. Nah, ini tentu hasil tes potensi akademiknya berasal dari psikolog dengan lembaga yang resmi. Ya, informasinya nanti lembaga resminya akan dirilis oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mana saja yang memang lembaga-lembaga yang memang resmi untuk menyelenggarakan tes potensi akademik, gitu kan ya. Terus total nilai rata-rata rapot itu tidak ada. Dan yang kedua adalah TKA. Ya, hasil asas. Jadi untuk potensi akademik adalah hasil tes dari psikolog dan TKA. Nah, sementara untuk kompetensi akademik, yang pertama prestasi rapot itu dengan rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai 5 itu minimal 85. Ya, artinya jika nilai rapot putra-putri Bapak Ibu kurang dari 85 ya disarankan jangan mendaftar. Nah, artinya sebelum melakukan proses pendaftaran ke sekolah Maung, silakan hitung aja dulu secara manual menggunakan Excel misalkan ya. Kira-kira rata-rata nilai rapot saya berapa nih? Kalau ternyata dia dapat nilai 85 atau lebih baik, maka dia boleh mengajukan pendaftaran. Karena kalau misalkan ternyata kurang dari 85 ya tentu akan ada persyaratan yang sudah tidak dipenuhi ya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan tentunya juga telah mengikuti TKA ya. Nah, untuk prestasi minat atau bakat akademik juga sama dengan nilai rapotnya minimal 85 dan tentunya dia juga punya nilai nilai TKA ya. Nah, piagam sertifikat dan sebagainya tadi diharapkan sudah dikurasi sehingga untuk memudahkan melakukan proses validasi. Untuk kompetensi non akademik, yang pertama adalah prestasi minat atau bakat non akademik dengan rata-rata nilainya minimal 80 ya, tapi tanpa TKA kalau ini ya. Nah, kepemimpinan dengan rata-rata nilainya minimal 80, begitu juga ini dengan tanpa TKA. Cuman hanya piagam ataupun SK kepala sekolah yang dilampirkan untuk melengkapi dokumen kompetensi non akademik. Nah, untuk di SMK Bapak Ibu ya, seperti yang tadi sampaikan itu berbeda. Kalau di SMK itu tidak ada nilai TKA ya. Dia hanya berupa nilai rapot 85, untuk prestasi juga nilainya rata-rata 85, untuk prestasi minat juga 80, kepemimpinan juga 80. Cuma nanti akan ada pembobotan nilai, di mana pembobotan nilai dari masing-masing program studi itu berbeda-beda tiap mata pelajarannya. Nanti bisa lihat di tabel pembobotan nilai di slide selanjutnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena itu semuanya diproses oleh sistem, ya, oleh aplikasi. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan. Tapi kalau misalkan mau mencoba hitung manual, ya boleh-boleh saja ya. Nah, mekanisme pendaftaran pada SMA atau SMK Maung yaitu melalui link maung.spmb.jabarprov.go.id ya, yang insya Allah nanti ini akan rilis di tanggal 25 Mei, dan insya Allah besok mudah-mudahan semua itu akan didistribusikan oleh dinas ke masing-masing sekolah Bapak Ibu semua ya. Nah, terus bagaimana dong kalau misalkan ada murid yang belum punya akun dari sekolah asal? Artinya belum punya itu apakah memang dia belum punya atau memang tidak tidak tersampaikan misalkan ya. Nah, itu nggak perlu khawatir. Atau misalkan si calon murid barunya lulusan tahun sebelumnya ya, di situ tidak ada di daftar akun untuk siswa lulusan tahun sebelumnya. Maka itu bisa dibantu pembuatan akunnya ke sekolah tujuan, ke SMA atau ke SMK Manusia Unggul tujuan. Ya, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan jika ternyata ada calon murid baru
lulusan tahun kemarin yang belum punya akun, atau misalkan ada calon murid baru yang tahun sekarang ternyata terlewat lah gitu si akunnya ya, tidak ada di situ di sistem, maka bisa dibuatkan oleh eh, sekolah tujuan SMA maupun SMK yang akan dituju. Oke, selanjutnya pilihan sekolah manusia unggul. Untuk SMA itu tempat domisili atau lintas kabupaten atau kota. Nah, di mana seperti yang tadi sampaikan bahwa di KCD 4 itu hanya ada SMA ya Bapak Ibu ya, di masing-masing kabupaten. Masing kabupaten hanya punya satu SMA Maung. Di Karawang yaitu SMA Negeri 5 Karawang, di Purwakarta SMA Negeri 1 Purwakarta, di Subang SMA Negeri 1 Subang. Nah, terus satu jalur pada SMA Manusia Unggul. Nah, sementara kalau di SMK itu sesuai wilayah cabang dinas tempat domisili atau lintas cabang dinas. Karena SMK itu kan yang dilihatnya jurusan ya atau program studi. Dan SCB boleh memilih maksimal 3 bidang program keahlian ya untuk di SMK. Nah, apa saja nanti bisa lihat di daftar tabelnya khusus untuk pembobotannya. Bapak Ibu, ini adalah proses pendaftarannya. Saya kira nanti Bapak Ibu kalau udah ada akunnya bisa dicoba ya. Pada intinya saya kira Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang menjadi operator sekolah sudah sangat paham lah, karena pada intinya hampir sama saja. Cuma bentuk atau tampilan aplikasinya aja yang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Begitu juga pendaftaran untuk jalur-jalur lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Terus juga untuk di jalur non kompetensi non akademik. Nah, uji kompetensi ini bisa dilakukan misalkan dalam hal ditemukan piagam atau sertifikat yang memerlukan pendalaman. Artinya sekolah satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi untuk memvalidasi piagam atau sertifikat dengan ketentuan. Nah, calon peserta didik mengikuti uji kompetensi sesuai bidang prestasi yang dimiliki bertempat di sekolah manusia unggul yang dituju. Uji kompetensi melibatkan MGMP sesuai jenis prestasi di tingkat wilayah atau kabupaten kota dengan arahan tenaga ahli bidang prestasi yang dituju. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini mungkin khawatir, sertifikat atau piagamnya itu diragukan, misalkan ya. Artinya dia mengaku juara satu bulu tangkis, misalkan tingkat provinsi, tapi setelah diuji ternyata nggak bisa apa-apa, misalkan saja. Ya itu silahkan bisa dilakukan oleh sekolah yang dituju. Nah, untuk prestasi bidang akademik inovasi, sains riset, teknologi dapat melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi seperti UPI, ITB, Unpar, ataupun perguruan tinggi lainnya yang tentu sesuai dengan jenis prestasinya. Hasil uji kompetensi menentukan apakah calon peserta didik berhak lanjut untuk diseleksi atau tidak, atau didiskualifikasi berdasarkan temuan hasil uji kompetensi dan piagam yang diverifikasi. Dan ini ya Bapak Ibu ya, jadi misalkan sekolah yang tujuannya meragukan lah misalkan ya. Artinya meragukan itu bener nggak nih? Walaupun sebenarnya kalau misalkan udah divalidasi atau dikurasi oleh lembaga yang berwenang sih harusnya percaya gitu kan. Kecuali kalau misalkan tidak divalidasi itulah mungkin bisa dilakukan ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya seleksi calon murid manusia unggul SMA melalui pemeringkatan ya. Ini seperti ini nanti apa namanya? Bisa dilihat lah Bapak Ibu ya tentang presentasi-presentasinya. Begitu juga untuk yang SMK seperti ini bisa dilihat nanti presentasi-presentasinya. Nah, ini adalah mata yang diperhitungkan nilainya ya untuk yang apa namanya nanti di input atau di-upload rapotnya ke dalam aplikasi SPMB Sekolah Maung. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di daftar pelajarannya apa aja. Dan ini juga contoh perhitungan nilai rapot untuk seleksi ya. Dihitung manual misalkan kalau misalkan sebelum mendaftar alangkah baiknya dicoba aja dulu ya dihitung manual apakah nanti hasil akhirnya 85 ke atas atau di bawah 85. Kalau ternyata di bawah 85 ya disarankan untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran di sekolah Maung karena kemungkinan tidak akan lolos ya. Karena ada persyaratan yang memang tidak tidak memenuhi syarat. Dan ini adalah untuk perhitungan nilai rapot SMK yang tadi ada pembobotannya ya Bapak Ibu ya.
seperti misalkan bahasa Indonesia semester 1 bobotnya 2 dan seterusnya seterusnya. Untuk matematika bobotnya 3, untuk IPA bobotnya 3, untuk IPS bobotnya 1 dan seterusnya seterusnya. Ya, ini dicoba aja dulu barangkali penasaran jika yang ingin daftarnya ke SMK Maung ya. Dan ini adalah seleksi jalur prestasi ya tadi Bapak Ibu ya. Pembuatan nilai mata pelajaran pada SMK ada 50 program keahlian. Nanti bisa disampaikan ke putra-putrinya di sekolah yang ingin mendaftar kepada program studi tertentu. Ini adalah kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skala nilainya. Kalau internasional berapa, Asia berapa, sampai tingkat provinsi berapa. Nah, sementara untuk apa namanya di bawah tingkat Kementerian Agama ataupun Dikdasmen. Ini skalanya bisa dilihat juga di sini, yang tunggal berapa, yang bergu berapa. Dan ini adalah seleksi di SMK Manusia Unggul, di mana pilihan SMK Maung di wilayah yang sesuai domisili atau lintas wilayah dengan bidang atau program keahlian maksimal 3 ya. Tadi 3 program keahlian. Jika di pilihan program keahlian pertama tidak lolos, selanjutnya di peringkat di pilihan program keahlian kedua. Jika di pilihan kedua tidak lolos, maka pemeringkatan ketiga di program keahlian ketiga. Nah, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon murid memiliki nilai akhir yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan dari nilai terbesar hingga terkecil sampai batas kuota daya tampung berdasarkan total rata-rata nilai rapot 5 semester, yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, sistem penilaiannya di mana sistem penilaian pada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik dilakukan melalui pemeringkatan nilai tertinggi hingga terendah sampai batas kuota daya tampung secara otomatis oleh sistem. Eh, yang kedua, dalam hal pada batas kuota daya tampung terdapat beberapa calon peserta yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan total nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Nah, terus calon murid yang tidak lolos seleksi di sekolah Maung dapat dilanjutkan dengan mendaftar ke pemetaan calon murid baru. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, pengumuman sekolah Maung itu tanggal 8 Juni. Nah, sementara batas akhir penginputan pemetaan calon murid baru itu adalah 8 Juni. Nah, jadi bagi calon murid baru yang tidak diterima di sekolah Maung itu hanya punya batas waktu 1 hari aja di tanggal 8 Juli untuk melakukan pendaftaran ke PCMB ya. Artinya ini tolong disampaikan, tolong diingatkan ya. Supaya bisa cepat proses pendaftaran PCMB-nya, silakan dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang harus disiapkan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Jika misalkan belum ada rezekinya daftar di sekolah Maung, artinya bisa segera daftar ke sekolah reguler dengan mengikuti pendaftaran dimulai dari pemetaan calon murid baru yang dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini penetapan hasilnya silakan nanti Bapak Ibu baca ya. eh, Prosesnya hampir sama dengan sekolah reguler, ada rapat dewan guru dan nanti ada koordinasi dengan pihak KCD dan seterusnya sebelum informasi kelulusannya disampaikan. Nah, proses pendaftaran dilakukan pada intinya hampir sama juga dengan SMP reguler gitu kan, SMA reguler Bapak Ibu ya, tinggal nanti dibaca-baca aja. Nah, selanjutnya mungkin saya akan sedikit menyepil tentang sistem SPMB reguler ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak akan menjelaskan slide per slide karena ini terlalu banyak ya. Takutnya waktunya tidak keburu. Nah, mendingan nanti kita perbanyak diskusi saja. Nah, eh, linknya berbeda tentu dengan Sekolah Maung. Kalau Sekolah Maung tadi ada tulisan Maung di depannya. Kalau ini langsung ya, URL-nya spmb.jabarprov.go.id. Ya, di mana ini nanti akunnya akan diberikan insya Allah besok ya, berdasarkan informasi yang kami terima. Persyaratan calon murid baru SMA SMK pada intinya juga hampir sama lah dengan tahun-tahun sebelumnya ya, baik persyaratan umum maupun persyaratan khususnya. Silakan ini nanti disiapkan ya. Terus apa namanya? Perbedaannya mungkin tadi ya, kalau di
proses seleksi sama seperti halnya di sekolah Maung, di sekolah reguler juga ada nilai TK yang akan diperhitungkan nanti di prestasi nilai rapor. Ya, jadi kalau misalkan nanti ternyata ada putra-putri di sekolah Bapak Ibu tidak ada yang tidak mengikuti TK di waktu kemarin, berarti disarankan untuk daftar di jalur lain yang tidak mensyaratkan nilai TKA. Ya, nah saya ingatkan kembali bahwa PCMB ini nanti dilaksanakannya serentak, semua jalur dibuka dari jalur domisili, jalur prestasi nilai, jalur mutasi dan sebagainya semuanya dibuka pada kegiatan pendaftaran PCMB. Jadi siswa hanya punya kesempatan di PCMB. Jadi bisa dikatakan PCMB itu wajib ya hukumnya Bapak Ibu ya, terlepas nanti si muridnya itu mau mau langsung melanjutkan atau memesan tren dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kami pantau dan kami akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu progres pengisian pendaftaran PCMB-nya di dashboard ya. Sekolah mana saja yang belum 100%. Nah, ini dokumen persyaratan khusus yang lain sebagainya pada intinya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di juknisnya ya. Dan seterusnya Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya secara apa namanya tidak secara detail sih, hanya sebagian aja karena yang lainnya di SMP reguler hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya model pendaftarannya yang berbeda di mana di tahun sekarang ada PCMB. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu barangkali ya selanjutnya kita diskusi aja Bapak Ibu ya, kita diskusi aja terkait SPMB tahun sekarang yang akan dilaksanakan insya Allah sebentar lagi mulai tanggal 25 Mei tahun 2026 untuk yang sekolah Maung dan tanggal 29 Mei untuk sekolah reguler. Mungkin itu aja dari saya sementara ini. Kita lanjutkan nanti diskusi. Jika memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan dan mudah-mudahan jawaban yang saya berikan nanti tidak puas ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa kita diskusikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu aja sementara dari saya sementara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Nopal di Lajang. Pak Nopal, halo. Atau mungkin langsung aja Bapak Ibu ya kita diskusi. Oke, saya lihat di sini yang sudah raise hand yang pertama SMP Negeri 2 Majalaya Karawang. Mangga Pak, silakan Pak, bisa disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Resna. Ada beberapa pertanyaan Pak. Halo, kedengeran Pak? Kedengeran suara saya Pak? Halo? Jelas, jelas. Jelas Pak, Oke. kedengaran. Aman Pak, aman Pak, Aman. aman, aman. Oke, siap, aman. Yang pertama untuk yang sekolah Maung dulu nih Pak. Ini kan ada hasil asesmen psikologi terdaftar pada apa ini? Pokoknya di sini yang terakhirnya itu perguruan tinggi yang terintegrasi ya. Nah, itu apakah nanti apakah anak yang pengen ke sekolah Maung ini bisa nggak tes IQ-nya itu di Primagama misalnya gitu atau di GO gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk pengisian PCMB tadi dikatakan ketika setelah pengisian CPMB itu kan kalau kuotanya terpenuhi maka sekolah tersebut tidak akan ada SPMB tahap 1 dan tahap 2. Nah, apakah pengisian CPMB ini termasuk mengupload berkas juga di sana, Pak? Untuk CPMB-nya gitu. Terus yang ketiga, karena lokasi saya di Kerawang, Pak, ini banyak siswa kita yang kakaknya luar Kabupaten Karawang, Pak.
tapi pengen melanjutkan ke Kabupaten Karawang gitu. Apakah pakai jalur mutasi orang tua atau pakai surat domisili? Itu gitu. Terus yang keempat, Pak, rada banyak, Pak. Maaf ya, Pak ya. Yang keempat itu tentang SKTM, Pak, atau yang afirmasi. Ini banyak SKTM dadakan, Pak. Ya, kalau di kita itu banyak SKTM dadakan. Ya, tapi menyertakan surat atau lembaran DTKS. Apakah itu bisa, Pak? Gitu. Oke, itu aja mungkin, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Apri, Pak. Bapak Apri ya dari Ya, SMP Negeri 2 Majalaya. Mudah-mudahan ya, pertanyaan yang Bapak sampaikan itu bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. ya, Oke, ya. baik Pak. Kita langsung aja bahas ya Pak ya, biar sayanya masih ingat ya. Ada 4 pertanyaan kalau tidak salah ya. Nah, bagi siswa yang akan daftar melalui jalur tes potensi akademik, bisa nggak ya tes IQ-nya di Geo atau Primagama gitu ya Pak ya? Iya, Oke, Pak. nah Iya. eh tadi saya lupa ya, belum belum kesampaikan ya atau kelewat oleh saya bahwa siswa yang akan melaksanakan TPA itu adalah diwajibkan melaksanakan TPA-nya di lembaga HIPSMI kalau nggak salah namanya apa ya, Himpunan Psikologi Indonesia yang terdaftar Pak, yang mempunyai nomor anggota dan lain sebagainya. Nah nanti insya Allah itu nanti akan daftar lembaganya akan dirilis oleh Dinas Pendidikan kalau tidak salah ya. Kalau berdasarkan kemarin waktu saya bintek, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan lembaga-lembaga mana saja yang memang eh, kredibel untuk melaksanakan tes IQ ini. Ya artinya nggak sembarangan Pak, ya nggak sembarangan. Jadi eh, ada lembaga yang memang sudah terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia HIPSMI kalau nggak salah namanya ya. Nah sehingga nanti Bapak Ibu nanti tunggu aja, mudah-mudahan bisa segera rilis ya. Yang pasti dia terdaftar dan punya nomor anggota ya, nomor nomor anggota resmi bukan sembarangan. Walaupun misalkan ada lembaga lain yang bisa menyelenggarakan tes IQ, tapi dia bukan merupakan himpunan anggota psikologi tersebut ya tidak bisa, Pak ya. Saya nggak tahu kalau Geo Primagama itu punya atau tidak ya nomor anggota penyelenggara tes potensi akademik tersebut. Nah, untuk yang kedua, untuk isi PCMB, kalau kuotanya terpenuhi, maka sekolah tersebut tidak ada SPMB tahap kedua. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan kuota di PCMB sekolah tertentu sudah terpenuhi, maka ya tinggal sekolah tujuan tinggal menerima daftar ulang aja. Artinya dia tidak perlu lagi menyelenggarakan SPMB tahap 1 dan tahap kedua karena memang kuotanya sudah terpenuhi. Nah, ini perbedaannya seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi eh, bisa dikatakan PCMB wajib ya. Maka dari itu nanti kami dari Dinas Provinsi juga akan memonitor sejauh mana progres pengisian PCMB yang dilakukan oleh SMP ataupun MTS ya. Artinya diharapkan 100% semua CMB itu daftar di PCMB. Terlepas nanti dia mau lanjut atau tidak, mau pesantren atau tidak, atau mau sekolahnya di luar Jawa Barat atau tidak, itu bisa dikatakan wajib. Ya, nah jika ternyata CMB-nya itu memang terdaftar lanjut di sekolah Jawa Barat, daftar di SMA atau di SMK, maka dia nanti akan lanjut progres penginputan data berkas, Pak ya. Persyaratan umum maupun persyaratan khusus sama seperti halnya pendaftaran PPDB, SPMB seperti biasa ya. Nah, itu sebagai nanti syarat untuk dilakukan verifikasi oleh sekolah yang dituju. Nah, kalau ternyata semua berkas atau persyaratan terpenuhi, maka bisa dikatakan sudah diterima ke SMA tujuan. Jika memang rankingnya memenuhi batas ambang kuota di SMA tersebut atau di SMK tersebut ya Pak ya. Nah, sehingga si CMB tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di SPM tahap 1 ataupun tahap kedua, dia tinggal melakukan daftar ulang saja. Itu ya Pak ya. Nah, yang ketiga banyak siswa dari luar Kabupaten Karawang tapi pengen melanjutkan sekolah di Kabupaten Karawang gitu ya Pak ya. Nah, silakan-silakan aja, tapi eh, disyaratkan diarahkan daftarnya ke sekolah yang sesuai dengan regulasi. Kalau di luar eh,
kabupaten, dia sekolahnya di Kabupaten Karawang, di luar Kabupaten Karawang sekolahnya misalkan ya. Nah, dia ingin daftar sekolahnya di sekolah di Karawang. Dia daftar di jalur domisili misalkan saja. Nah, jalur domisili persyaratannya apa? Persyaratannya kan kartu keluarga. Nah, kalau memang kartu keluarganya ada di Kerawang sesuai dengan zonanya, ya nggak masalah. Walaupun dia sekolahnya di Purwakarta atau di Subang, misalkan ya. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalkan dia sekolahnya di Karawang, tapi dia kartu keluarganya ada di Subang, misalkan, ya, dia tidak bisa melanjutkan di Karawang jalur domisili karena kartu keluarganya alamatnya ada di Subang, gitu ya Pak ya. Karena di situ eh, persyaratannya, regulasinya tolong dilihat kembali. Yang keempat, SKTM atau afirmasi ya, di mana banyak SKTM dadakan. Karena yang saya tahu SKTM itu bukan sebagai syarat ya Pak ya, sebagai syarat jalur afirmasi. Ya, yang legalitas itu adalah sekarang bukan di TKS tapi datasen. Nanti ada 4 datasen yang Bapak Ibu bisa dilihat di ini ya. Bapak Ibu bisa dilihat di Juknis ya, persyaratan jalur afirmasi gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi di mana di sini untuk jalur afirmasi itu syaratnya memiliki dokumen penerima program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sembako terdaftar pada desil 1 sampai desil 4 pada DTSEN. Nah, terus memiliki dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang terdaftar pada desil 1 sampai desil 5 pada DataSen. Terus memiliki dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi yang terdaftar di DataSen desil 1 sampai desil 5. Nah, dan apa namanya? Persyaratan yang pasti di sini tidak ada eh, kalaupun ada dari SKTM memang di sini ada sih dokumen bukti dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak ada, tapi tidak dapat berupa surat keterangan tidak mampu gitu. Ada dokumen lain dia merupakan keluarga ekonomi tidak mampu tapi bukan berupa surat keterangan tidak mampu. Di poin E ya, Bapak nanti bisa baca ya. Terus penyandang disabilitas memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Nah, itu Bapak Bapak ya bisa lihat di Juknis ya, di Juknis yang udah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur di halaman 9 jalur afirmasi. Nah, mungkin itu Bapak ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak tidak puas sehingga nanti bisa kita diskusikan kembali. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya SMP 1 Kota Baru. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Izin sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari saya mengenai SPMB ini. Pertama itu kan masalah akun itu yang untuk sekolah itu gimana ya Pak? Itu kira-kira apakah nanti kita sekolah dapat duluan atau barengan dengan akun dari anak-anak? Lalu akun anak itu nanti muncul di akun kami atau bagaimana? Karena kemarin kan katanya awalnya tuh belum ada, sedang diusahakan ada. Itu jadinya ada apa enggak untuk akun operator sekolah. Kemudian untuk pendaftaran itu kan tadi ada beberapa tanggal yang dilengkap seperti tanggal dari tanggal 29 ke tanggal 2. Itu nanti aplikasi apakah bisa diakses di tanggal 30, 31 dan satunya atau tetap tertutup atau hanya di tanggal tersebut saja. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai yang sekolah Maung, tadi saya baca itu berdasarkan keterangan dari Bapak untuk kepemimpinan itu harus ada selain SK sekolah, ada di bagian raport. Sementara di aplikasi raport yang mungkin umum digunakan itu untuk OSIS itu tidak ada di ekstrakurikuler atau tidak ada pendataannya di raport. Itu bagaimana Pak? Apakah nanti akan ada kelonggaran atau bagaimana? Karena ya di rapotnya tidak ada keterangan hal tersebut gitu. Kemudian untuk yang mengenai DTSEN yang pertanyaan keempatnya itu kalau misalnya dia kalau berdasarkan sosialisasi pra MPLS itu pra PCMB ini kan SPMB ini katanya akan secara otomatis dari sistem terdeteksi siapa saja yang masuk ke desil 1, desil 2 sampai desil 5 yang bisa daftar lewat jalur afirmasi. Nah, kalau misalnya anaknya tidak terdeteksi itu
apakah tetap bisa mendaftar dengan melampirkan berkas seperti berkas PKH-nya atau bagaimana, Pak? Karena khawatir beberapa kali tahun itu kan beberapa tahun belakangan tidak semuanya terdeteksi di aplikasi. Bahwasanya oh ini ada di DTKS, padahal oh ini anak tidak terdapat di DTKS tapi ternyata punya PKH. Nah, itu bagaimana, Pak? Gitu. Kemudian mengenai PCMB tadi yang pertanyaan kelima, kalau misalnya memang wajib untuk siswa-siswi yang sudah terdaftar atau mendaftar ke swasta itu bagaimana, Pak? Karena kita tahu swasta itu kan sudah pendaftaran sudah buka dari awal. Mereka sudah daftar ulang. Itu pengisiannya apakah mengisi langsung ke sekolah, menuliskan sekolah swastanya atau bagaimana? Karena pengalaman mengisi data sekolah swasta itu tidak semua sekolah swasta muncul di aplikasi. Gitu, Pak. Karena kalau misalnya sampai harus tetap mengisi PCMB, nanti mengisi sekolah negeri lalu keterima, itu bagaimana juga? Karena mereka kemungkinan tidak ingin, ada yang langsung ingin ke swasta, tidak akan mengikuti SPMB ke negeri. Paling itu sih, Pak, pertanyaan dari saya untuk saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Prayogo dari SMP Negeri 1 Kota Baru. Ada 5 pertanyaannya Pak ya. Tuh 2, 3, Iya, Pak. 4, 5 lumayan banyak. Ya mudah-mudahan ini bisa mewakili juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang dari sekolah lain. Yang pertama masalah akun untuk sekolah bagaimana? Apakah akan dikirim duluan atau barengan dengan CMB ya Pak ya? Oke, kalau berdasarkan informasi yang saya terima, akun itu memang akan didistribusikan mulai besok Pak. Ya mulai besok ke sekolah masing-masing tentunya akun siswa bisa didapatkan jika eh, sekolah udah punya akun. Karena untuk membuka akun siswa itu adalah sekolah harus punya akun dulu. Ya dan Oh, berarti nanti sekolah informa dapat ya, Pak ya? iya betul. Nah, bahkan informasinya kalau berdasarkan BIMTEK kemarin itu ya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau sekarang Mas, operator di sekolah yang pegang akun sekolah itu bisa melakukan reset password, Pak. Jadi misalkan Oh iya, jika ada betul, betul. si CMB lupa password, maka operator sekolah bisa melakukan reset. Tapi tentu jangan sampai disalahgunakan. Nah, kalau kemarin kan Nah, yang bisa melakukan reset itu hanya saya ya di Helpdesk Provinsi. Nah, kalau sekarang di sekolah pun bisa informasinya. Nanti saya juga belum lihat nih aplikasi sekarang di sekolah itu seperti apa bentuknya ya. Nah, informasinya sih kurang lebih seperti itu. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Yang penting sekolah nanti akan dikasih akun Pak ya. Nggak perlu oke, siap, khawatir. Pak. Nah, terus yang kedua, untuk pendaftaran ada beberapa tanggal yang dilengkap, apakah aplikasi bisa diakses atau tidak ya? Oke, untuk dilengkap itu karena memang ada tanggal-tanggal libur Pak ya, ada tanggal-tanggal libur. Nah, untuk Betul. pendaftaran pendaftaran secara offline, bukan pendaftaran, mungkin itu tidak bisa dilaksanakan karena memang libur. Nah, tapi untuk aplikasi sih informasinya itu akan tetap ngebuka. Artinya si CMB nanti bisa melakukan input pendaftaran di tanggal-tanggal merah gitu ya kalau tidak ada perubahan karena ya tahun-tahun sebelumnya juga demikian Pak ya. Jadi ini Oh, ya. kenapa Pak? Iya, betul, Pak. Terus gimana, Pak? Ya, nah, oke. Jadi tanggal merah itu hanya untuk offline-nya aja di sekolah. Artinya jika ada orang tua yang bertanya tentang SPMB atau mau daftar ke sekolah tujuan ya di tanggal merah itu tidak ada pelayanan ya. Tapi Oh kalau untuk iya. aplikasinya sih bisa diakses ya. Nah, Baik. yang ketiga, sekolah Maung untuk kepemimpinan tidak ada nilai rapot ya untuk OSIS siapa ya? Oke, Iya, tadi kalau nggak keterangannya, Pak. salah saya itu yang ada nilai rapot itu pramukanya Pak, pramuka. Iya, pramukanya betul. Ya, jadi nilai nilai pramuka itu minimal B yang memang kalau OSIS mah tidak ada di rapot ya. Yang Mm-mm. ada nilai rapotnya itu adalah yang pramuka. Karena kan ada pramuka wajib Pak ya. Nah, jadi yang Ya. yang yang nilai rapot pramukanya aja yang ditampilkan. Kalau OSIS mah enggak. OSIS kan hanya surat keterangan aja dari kepala Oh, sekolah yang menyatakan kalau dia itu adalah dulunya OSIS kan. Nah, ya dulunya betul. OSIS gitu. Kita coba lihat lagi. Bapak nanti bisa lihat lagi ya Ya, slide-slide per makanya tadi slide-nya nanti pas ya Pak ya. dibaca ada SK dan harus ada di rapot. Khawatirnya yang OSIS kan tidak pernah muncul tuh di rapot. Nah, itu Hanya bingung kita pramuka juga Pak. jadinya. Hanya pramuka aja Pak. Oh, hanya pramuka saja. Oh ya, siap. Hanya nilai Siap. pramuka aja. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai DTSN. Nah,
Untuk DTSN memang kami akan sinkronisasi dengan database di Dinas Sosial ya untuk mengambil datasen dari masing-masing CMB mana yang masuk desil 1, desil 4 dan desil 2 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan semuanya terupdate ya Bapak ya. Saya juga nggak tahu nih proses updating dataset ini apakah per bulan, apakah per triwulan atau per 6 bulan sih. Tapi kalau saya tidak salah dengar sih katanya sih per bulan gitu kan ya. Jadi artinya waktu bulan kemarin si anak tersebut orang tuanya mungkin masuk kategori ekonomi tidak mampu, tahun bulan sekarang bisa aja dia udah berubah nasibnya menjadi lebih baik lagi sehingga tidak Ya. masuk kategori data sen tersebut Pak ya. Nah, kalaupun misalkan nanti tidak terdaftar dan dia punya kartu PKH dan sebagainya lah dan sejenisnya ya itu bisa bisa diupload tapi utamanya sih di datasen itu ya karena kita sinkronisasi dengan Disdukcapil apa namanya Dinas Sosial ya yang mengolah Hmm, data iya. tersebut dan oh iya diingatkan juga mumpung saya ingat nih disarankan juga si CMB atau orang tua CMB diinformasikan dari sekarang untuk mengecek keaktifan EKD-nya ya Pak ya Bapak Ibu ya karena nanti data di Dukcapil akan sinkron dengan aplikasi ya. Jadi khawatirnya datanya belum aktif, maka untuk segera mengaktifkan IKD-nya di Dukcapil. Segera jangan pas waktunya nanti, karena kalau pas waktunya nanti khawatirnya tidak keburu. Ya apalagi misalkan ya pendaftarannya di hari akhir kan gitu kan ya. Dah lebih baik diinformasikan dari sekarang untuk mengaktifkan data IKD ke Dukcapil. Sehingga kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih punya waktu untuk melakukan proses perbaikan data tersebut ya. Nah, yang terakhir mengenai PCMB kalau misalnya wajib misalkan ya untuk siswa yang udah mendaftar ke swasta bagaimana? Nah, tadi di proses pendaftaran di PCMB itu ada beberapa pertanyaan Pak ya. Kalau misalkan dia tidak lanjut, misalkan sekolah di sini, apakah memesanan tren atau pas sudah terdaftar di sekolah swasta nanti diisi aja di situ Pak. Ya. Jadi Oh, nanti di berarti situ nanti misinya tidak lanjut gitu ya, Pak? iya, gitu artinya tidak lanjut ke negeri, dia akan melanjut ke swasta. Ada pertanyaan seperti itu, Pak. Nanti mungkin pas pas kalau link itunya sudah ada, nanti kami bagikan dan Bapak Ibu bisa mempelajari ya kalau akunnya sudah ada ya. Nah, nanti Bapak Ya. Ibu pelajari, kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa tanyakan lagi ke saya. Jangankan yang udah daftar ke swasta, Pak, yang misalkan dia mau pesantren pun atau tidak mau juga tetap harus ngisi, Pak. Tujuannya kan ini Oh, pemetaan sekaligus pendaftaran. Ya, pokoknya mau oh iya. lanjut ke negeri atau tidak, tetap diusahakan Harus semua diisi berarti. CPMB sekolah 100% mengisi. Ya, ini keinginan dari Bapak Gubernur. Tujuannya apa? Tujuannya biar pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melihat nih dari sekian ribu lulusan SMP MTS yang ada di Jawa Barat tahun sekarang, mana yang melanjutkan sekolah, mana yang ke pesantren, mana yang tidak melanjutkan dan sebagainya. Tujuannya kan untuk pemetaan dan pengambilan keputusan barangkali Pak ya. Jadi bisa dikatakan harus mengisi semuanya Pak ya. Oh iya, Itu siap, Pak ya, siap. jawaban dari Oke, saya. Pak. Mudah-mudahan tidak puas Pak ya. Nanti bisa kita Siap, Pak. diskusikan kembali. Siap, siap. Ini masih nyari pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya saya lihat di sini yang udah Ryzen itu Pak Usman ya. Pak Usman dari mana Pak? Dari SMP 1 Kelari, Pak. SMP 1 Kelari. Klari. Oke, mangga Pak. Ya. Pertanyaan jangan banyak-banyak Pak ya, Eh, biar yang lain kebagian. enggak, Pak. Yang pertama itu tentang surat rekomendasi untuk sekolah mau, Pak. Kan tadi saya simak di situ ada surat rekomendasi, Pak ya. Nah, untuk formatnya itu disediakan sama sekolah maunya, apa memang formatnya dibikin sendiri sama sekolah SMP gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua mengenai penetapan kuota PCMB dan hasil seleksi PCMB. Itu sistem penilaiannya untuk PCMB sendiri bagaimana Pak? Karena saya baca di bisnisnya tuh nggak ada gitu ya. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah untuk mutasi perpindahan orang tua. Kalau misalkan orang tuanya bukan pegawai, misalkan guru atau pedagang, itu harus melampirkan surat rekomendasi atau surat mutasinya seperti apa, Pak? Itu aja sih, Pak. Oke, terima Oke, kasih Pak. Pak. 3 ya Pak ya, biar yang lain kebagian. Sebentar Pak ya. Oke, siap.
Mohon maaf Pak, tadi belum kebuka nih. Oke Pak, baik Pak, suara saya udah terdengar Pak ya? Halo Pak, suara saya terdengar Halo? Pak? Jelas, Ya, Pak, terdengar, jelas. Pak. Oh jelas-jelas, oke. Untuk yang pertama, surat rekomendasi sekolah Maung Pak ya, formatnya bagaimana Pak ya? Oke, Ya, kalau berdasarkan teks, semua format-format itu akan disiapkan oleh aplikasi, di-download di aplikasi ya, dari mulai format surat A, surat B sampai proses SPTJM ya. Tapi untuk antisipasi, sekolah silakan menyiapkan aja dulu. Karena kan tampilan aplikasi sekarang itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Sangat berbeda Pak ya. Saya sendiri jujur belum 100% melihat isi aplikasinya seperti apa. Tapi yang pasti informasinya demikian ya. Nah, jadi Bapak tetap siapkan aja sekolah, formatnya standar lah, surat rekomendasi seperti apa, pada intinya hampir sama. Nah, untuk yang kedua, tahapan PCMB dan hasil seleksi PCMB itu seperti apa? Nah, kalau hasil seleksinya sih sama Pak dengan SPMB Pak ya. Jika semua persyaratan terpenuhi, verifikasi dokumen persyaratan umum, dokumen persyaratan terpenuhi, divalidasi, diverifikasi dan dinyatakan layak, maka nanti akan diseleksi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Kalau jalur domisili berarti jarak, kalau jalur prestasi nilai berarti nilai rapot plus TKA ya Pak ya. Misalkan kalau jalur prestasi kejuaraan misalkan sertifikat plus TKA dan seterusnya gitu ya Pak ya. Pada intinya hampir sama. Tapi semuanya tuh yang akan melakukan adalah aplikasi Pak. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Jadi semuanya dilakukan oleh aplikasi. Nah, yang ketiga, perpindahan orang tua, kalau orang tuanya bukan pegawai atau buruh harus melampirkan apa? Nah, kalau pedagang itu mah berkas yang bisa dilampirkan siapa ya. Jadi ini mutasi itulah bagi bagi orang tuanya yang memang bekerja di suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memang dia ada semacam surat penugasan ditugaskan ke daerah tertentu. Misalkan orang tuanya polisi, misalkan dia dulunya tugasnya di Bandung, sekarang ditugaskan ke daerah Karawang atau ke arah Purwakarta. Nah, kalau kayak pedagang, siapa yang menugaskannya? Nggak ada, Pak. Nah, jadi mutasi berlaku bagi memang orang tuanya yang memang bekerja di suatu lembaga, baik pemerintah maupun lembaga swasta yang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan mutasi, surat tugas dan surat keterangan bahwa orang tuanya memang tugas atau ditempatkan di suatu daerah tertentu. Itu Pak barangkali Pak yang bisa saya sampaikan halo? terkait pertanyaan Halo, Bapak, Pak? Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya barangkali eh, Pak Andi ya. Nih, Pak Andi dari mana Pak Andi? Halo, terdengar? Halo ya, Pak Andi dari mana Pak? Dari Purwakarta, Pak. SMP apa? SMP Atau 2 Al Muhajirin Purwakarta. SMP 2 Al Muhajirin. Iya, betul, Pak. Mau Ya bertanya, Pak, Pak. ya Ya, silakan. ya, yang pertama, untuk sekolah maung ya. Tadi sekolah maung itu kan 8 Juni ya, Pak ya. Berarti itu untuk Apanya Pak? Pengumumannya Pak ya, 8 ya, Juni. pengumumannya Ya, kan kan nanti kan ada yang tidak lolos tuh, Pak ya. Yang tidak lolos itu harus langsung daftar PCMB kan ya, Pak ya. iya betul. Nah, untuk si pengumuman 8 Juni itu di jam berapa? Nanti apakah nanti seperti tahun kemarin ya ada yang jam 8, ada yang jam apa siangnya kan itu karena ada Iya, waktu 1 hari untuk PCMB ya Pak ya. Jadi betul memang betul. sangat 1 hari saja. Nah itu kan untuk pengumuman pun kalau bisa ya bisa pagi-pagi gitu. Jadi untuk yang tidak lolos itu bisa langsung daftar PCMB gitu Pak. Ya. Ya, Terus untuk selanjutnya untuk yang kedua Pak terkait dengan kakak. Ya, ini kan kartu keluarganya itu dia masih Jakarta, cuman sudah lama di sini. Apakah bisa mendaftar sekolah Maung atau seperti apa? Dan apakah kan untuk tahun kemarin mah untuk yang jalur prestasi yang seperti itu untuk kartu keluarga bebas mau di mana saja ya Pak ya, asal misalkan eh, tidak menggunakan domisili, tidak menggunakan yang jalur zonasi kan Pak, itu kan itu tidak bisa. Tapi untuk yang prestasi itu bisa kan Pak. Nah, apakah ya, tahun ini sekolah Maung bisa seperti itu? Karena untuk kartu keluarga memang mereka tidak dirubah, cuman sudah lama di Purwakarta gitu. iya. Seperti itu. Terus selanjutnya eh, untuk tahun ini Pak,
apakah ada jalur tahfidz seperti itu Pak? Ya, untuk itu ya. Untuk jalur tahfidz apa seperti apa? Karena kan untuk jalur tahfidz tidak masuk ke Puskesmas tuh Pak. Adanya di Kemenag tuh. Nah, apakah bagaimana? Apakah masih bisa atau tidak bisa terkait dengan jalur tahfidz Pak? Seperti itu. Terus tadi untuk surat mutlak dan sebagainya itu nanti akan ada di sistem ya Pak ya? Seperti itu. Iya, Paling itu saja Pak sementara yang ditanyakan. Terima baik, kasih. terima kasih Bapak dari SMP 2 Al Muhajirin Pak ya. Oke, yang pertama tentang sekolah Maung. Pengumumannya 8 Juni ya Pak ya, yang tidak lulus daftar untuk pengumuman di jam berapa. Nah, ini adalah pertanyaan yang sama yang kemarin kami tanyakan Pak waktu BIMTEK di dinas ya, karena kami juga khawatir ya terkait tanggal ini, karena ini tanggal tanggal beririsan pengumuman sekolah Maung dan pendaftaran terakhir PCMB ya. Nah, kami sih kemarin udah menyampaikan kalau bisa pagi-pagi sudah diinformasikan ya, artinya sehingga jika CMB yang tidak lolos di sekolah Maung punya kesempatan yang agak panjang ya dari pagi sampai, walaupun aplikasi ditutupnya sampai pukul 23.59, tapi kan masa harus nunggu sampai malam juga kan gitu kan ya. Nah, artinya diharapkan kami udah memberikan saran kepada tim pengembang aplikasi bahwa kelulusan diharapkan pagi-pagi 8 Juni udah bisa diinformasikan sehingga CMB yang tidak terima bisa punya waktu lebih leluasa untuk melakukan pendaftaran di PCMB ya, di pemetaan. Nah, tadi seperti yang saya sarankan, dokumen-dokumennya disiapkan aja Pak ya untuk antisipasi. Jadi kayak kartu keluarga udah di-scan, persyaratan ini udah scan dan sebagainya, sehingga nanti pas waktunya jika tidak ada rezekinya terima di sekolah mau, tinggal upload doang gitu ya Pak ya. Nah, jadi sesuai dengan jalur yang dia inginkan. Nah, untuk yang ketiga terkait kakak masih di Jakarta, apakah bisa mendaftar di sekolah Maung? Nah, sesuai regulasi Pak di sekolah Maung, di sini disebutkan bahwa apa namanya, di poin H di persyaratan umum bahwa yang daftar di sekolah Maung adalah CMB yang orang tuanya sudah menetap di kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan terkait yang tadi, kira-kira bisa memenuhi syarat tidak Pak? Yang tadi dia orang Jakarta, udah tinggal lama di Purwakarta, tapi kartu keluarganya masih di Jakarta, itu bisa masuk kategori ini atau tidak? Nah, nanti silahkan ini dicermati aja. Saya kira tidak bisa ya Pak ya, karena kan syaratnya adalah kartu keluarga yang ada di Jawa Barat kan gitu ya Pak ya. Berarti tidak bisa pakai domisili ya Pak ya? Seperti ya. Betul. Jadi diarahkan mungkin dia daftarnya di jalur di SPMB reguler yang tidak mensyarat keluarganya harus di Jawa Barat 1 tahun. Misalkan jalur prestasi, nilai rapot Oh, ataupun prestasi kejuaraan. Kalau di domisili pun dia tidak akan bisa ya, karena dia tidak punya kartu keluarga di Jawa Barat. Itu ya Pak ya. ya. Oke, Jadi hanya yang bisa di jalur tahap satu, jalur prestasi ya Pak? iya jalur prestasi aja ya yang dia bisa. Kayak yang keempat, jalur tahfidz Pak ya, masih ada Pak ya. Di slide presentasi Juklak yang saya tampilkan itu memang tadi saya tidak tidak tampilkan sampai akhir ya Pak ya, tapi ada Pak ya. Ada nanti seleksinya berdasarkan berapa banyak juz yang dia kuasai Pak ya. Nah, tentu supaya proses verifikasinya, validasinya benar-benar akurat, ya alangkah baiknya di tadi proses uji komnya bisa diselenggarakan oleh MGMP PAI mungkin gitu kan ya Pak ya. Nah, dia Ya. nanti MGMP PAI melaksanakan uji kom, bener nggak sih CMP tersebut dia hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz dan seterusnya. Seterusnya. Nah, itu kalau dari lembaga-lembaga seperti itu kan validasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Kebetulan juga untuk uji kom tuh sebetulnya di bulan apa ya? Sama yang sekolah lain pun sudah ada di Kemenag. Nah, itu berarti bisa digunakan ya Pak? Ya, nah kalau memang sudah ada hasil uji komnya dari lembaga yang memang eh, kredibel sesuai dengan bidangnya, ya itu bisa digunakan. Misalkan tadi Kemenag atau MGMP PAI gitu ya Pak ya. Asal jangan misalkan
oleh Primagama. Primagama kan bukan bidangnya gitu ya Pak ya. Nah, Geo bukan bidangnya tadi Kemendag atau MGMP PAI gitu ya Pak ya. Oke, masih ada Pak, masih ada Pak. Nanti Bapak bisa lihat lagi di Juknis Pak ya atau di slide Juklak. Oke, itu aja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang masih belum paham dan sebagainya bisa disampaikan di grup WhatsApp Pak ya. Nanti bisa diskusi di grup WhatsApp. Nggak artinya nggak mesti hari ini diskusinya, bisa besok-besok lagi silakan diskusi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran. Saya juga bukan berarti saya juga paling bisa, tidak ya. Cuman kebetulan aja lebih dulu barangkali ya untuk mendapatkan informasi terkait ini. Oke, itu aja Pak ya. Terima kasih Pak ya. Kita lanjut ke siapa nih? Pak Usman tadi udah ya, Pak Usman, Pak Andi udah ya. Sunandar, Pak Sunandar dari SMP Negeri 2 Pasawahan. Silakan Pak Sunandar. Ya Pak, Ya, mau tanya Pak, di Juknis itu ada surat rekomendasi Pak, surat rekomendasi melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu formatnya sekolah yang membuat atau ada format baku dari SPMB-nya Pak? itu aja Pak. Ya itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunandar. Oke, seperti yang tadi disampaikan, yang bertanya kalau salah Pak Usman ya, siapa tadi ya? Untuk format-format sih informasinya kemarin itu semua format akan disiapkan di aplikasi, tinggal download. Tapi ya ini mah antisipasi aja, ya siapkan aja format dibuat oleh sekolah. Pada intinya lah standar lah ya, surat rekomendasi melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gitu kan pada intinya sama ya. Tapi kalau itu antisipasi kalau tidak ada, mudah-mudahan sih ada ya, seperti SPTJM dan sebagainya, mudah-mudahan ada sehingga tinggal download, tinggal ngisi gitu ya Pak ya. Nah nanti besok lah mudah-mudahan kalau akunnya sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat, karena saya sendiri belum melihat aplikasi yang isinya seperti apa yang sekarang nih Pak, karena ini aplikasinya baru, bentuknya baru, dan saya sendiri belum punya akunnya nih. Jadi belum belum lihat dalaman khususnya untuk yang di sekolah asal ya, isinya seperti apa gitu ya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Pada intinya hampir sama dengan aplikasi SPM tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak ya. Itu ya Pak Sunandar ya. Nanti kita lihat aja ya. Tapi disiapkan mah siapkan aja nggak Ya Pak, apa-apa ya terima Pak ya. kasih. Sama-sama Pak. Oke, banyak nih yang bertanya nih ya. Kira-kira berapa lagi yang belum belum bertanya? Ini ada Pak siapa tadi? Tadi Pak itu ya. Bentar Pak ya. Pak Yayan SMP Cilamaya Wetan mungkin. Pak Yayan silakan Pak. Halo Pak Yayan. Oh iya, Pak Yayan ada Pak Yayan? ada Pak. Silakan Pak. Ada dua. Mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama, pengumuman itu kan tanggal 2 Juni ya, Pak. Nah, 30 Pengumuman apa Pak? pengumuman kan SMP itu kan tanggal 2 Juni ya. beda setahun kalau tadi. Nah, sehingga untuk persyaratan umum, nah apa yang harus kami upload itu ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua mungkin Pak, tentang yang pengumuman 2 Juni itu apa Pak? pengumuman kelulusan, Pak. Oh SMP di SMP. Ya, ada SMP. Oh iya, pengumuman kelulusan ya. Nah, untuk persyaratan umum kan biasanya mengupload surat kelulusan seperti itu, Pak. Nah, Iya, iya. untuk ini apa yang harus kami persiapkan seperti itu? Ada saya asing panahnya. Wah, mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yan ya tadi dari SMP Negeri 1 Cilamaya Wetan. Oke, Bapak Ibu, jika misalkan calon muridnya sudah punya ijazah, ya ijazah yang digunakan ya. Nah, kalau misalkan belum ada, berarti yang siap oleh sekolah adalah siswa udah punya surat keterangan lulus ya Pak ya. Kan sebelum punya ijazah kan biasanya suka dibuatkan surat keterangan lulus ya Pak ya dari sekolah Pak ya. Nah, itu bisa digunakan untuk proses pendaftaran CMB sebagai persyaratan umum. Gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Konten Yan ya. Pak Reza langsung nyambung. Oh ya, kenapa? SKL juga belum keluar Pak, karena SKL juga tanggalnya sama-sama tanggal 2. Hanya surat keterangan lulus aja Pak. Bahwa dia dinyatakan sudah dinyatakan lulus gitu aja. Sama Pak, itu juga. Oh berarti karena SKL kan tanggal kalau berapa berdasarkan SKL? edaran. Tanggal 2 juga sama. Iya, tanggal 2 juga Pak, berdasarkan edaran dinas
SKL itu Hmm, keluarnya tanggal 2, Pak. SK itu tanggal 2. Kalau yang ke sekolah Maung ya, Iya, kalau ke PCMB mah kan pendaftaran terakhir tanggal 8 Juni masih bisa ya, 2 Juni iya, ya. iya masih bisa. Ah, atau gini Pak, sekolah kalau yang tahun dulu itu sekolah menyiapkan surat bahwa siswa tersebut sudah melaksanakan ujian. Oh gitu. Ya, melaksanakan ujian akhir apa? ASAJA, asesmen Iya, sumatif akhir jenjang ya. mungkin Tahun pasti. kemarin pakai kartu ujian, Pak. Ya, karena memang di sini untuk sekolah Maung Satu itu ujian tidak biasanya, Pak. hanya gitu. Ini untuk kalau untuk PCMB mungkin kalau masih ada waktu ya. Ini untuk Iya, sekolah Maung itu ya Pak ya, apa namanya, surat keterangan mana tadi saya lupa lagi di poin berapa ya. Biasanya pakai kartu ujian, Pak. Kalau nggak Mm-mm. ada kelulusan. Tar. Persyaratan. Oke, kalau ke PCMB mah masih waktunya masih leluasa ya. Kalau ke ini ke itu sebentar yang saya tadi tuh saya lihat di ini ya di reguler, pendaftaran reguler. Nah, surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan, Pak ya. Namanya nih, surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan. Jika memang belum punya ijazah atau SKL tadi ya, Pak ya. Di slide itu halaman 37 dokumen persyaratan umum. Jika ijazahnya belum ada bisa dibuatkan surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan. Gitu ya, Pak ya. Kalau itu mah pasti bisa kan? Hanya surat keterangan aja bahwa dia udah menyelesaikan pendidikan di SMP atau di MTS, Bapak Ibu semua. Oke, berapa lagi nih yang belum bertanya nih? Masih banyak ya sepertinya ya. Pertanyaannya mudah-mudahan berbeda ya, tidak sama ya. Oke, SMP IT atau bah ya ini ya. Coba SMP IT atau bah. Ya, selamat siang Bapak. Bangga Bu. Ya, izin bertanya Bapak Ya. untuk pendaftaran sekolah maung dan PCMB. Ini apakah nanti ketika di rentang waktu tersebut ini sudah muncul kuota sekolah tujuannya dan apakah siswa yang sudah mengisi PCMB di berbagai jalur itu akan tampil secara real time di websitenya nanti sehingga siswa-siswa itu bisa memperkirakan peluang untuk masuknya seperti itu, Pak. Oke, itu aja Bu. Ya, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Oke. eh Kuota nanti akan muncul sewaktu pelaksanaan PCMB sudah dimulai. Pelaksanaan SPMB sudah dimulai baik sekolah mau maupun PCMB. Karena SMA ataupun SMK juga atau SLB juga belum menerima akun sekolah dan informasi semua akun besok serentak informasinya akan diberikan ke sekolah asal ataupun ke sekolah tujuan. Nah, jika sekolah tujuan sudah punya akun, maka dia berkewajiban untuk mengisi jumlah kuota sekolahnya masing-masing berdasarkan SK kuota yang sudah dikeluarkan oleh BPMP. Jadi nanti semuanya akan muncul ya Bu ya, sekolah tujuan. Dan jika siswa yang sudah mendaftar di sekolah Maung ataupun di PCMB, nah berdasarkan informasi kemarin di BIMTEK, semuanya akan ditampilkan secara real time gitu ya Bapak Ibu ya. Klasemen siswa tersebut berada di posisi keberapa. Itu ya Ibu ya, Oke, terima kasih, Pak. sama-sama. Yang lainnya, siapa yang belum bertanya nih Pak Adim ya, Pak Adim Mulyana. Bapak Ibu kita sepakati mau sampai jam berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adim dari sekolah mana Pak? SMP 5 Karawang Barat, Pak. Oh, 5 Karawang Barat. Oke, Mangga, Pak. yang satu pertanyaannya tentang ke siswa yang sudah mendapatkan ke swasta, tadi kan sudah nanya, tapi belum dibahas dan dijawab sama Bapak. Mohon penjelasannya lagi, apakah dia juga harus mendaftar ke PCMB? Nah, satu. Yang keduanya,
kalau tahap 1 dia sudah memilih jalur, misalkan ini bukan tentang sekolah maung, tapi yang biasa misalkan daftar melalui domisili, maaf. Terus di PCMB-nya sudah dipilih domisili, apakah bisa cabut berkas atau mengganti ke prestasi kejuaraan akademik misalkan gitu, Pak. Nah, terus tentang penggunaan sertifikat bagi kejuaraan. Nah, itu harus dilegalisir ke pihak penyelenggara atau hanya terkait misalkan dia juara catur tingkat provinsi. Apakah hanya perlu dilegalisir ke wilayah KCD atau memang harus tingkat di Bandung atau gubernur seperti itu. Nah, Pak, terus untuk tadi kepemimpinan yang sekolah maung ya Pak ya, mohon maaf. Kalau kepemimpinan kan rata-rata tingkatnya provinsi tidak nasional, berarti tidak ada kesempatan untuk memasuki sekolah maung jalur kepemimpinan ini penghargaan gitu Pak. Nah, terus satu lagi, kalau kakak misalkan dia sudah yatim piatu tetapi ikut bibi atau paman atau keluarga terdekat, itu masih boleh digunakan tidak Pak? Walaupun sedangkan dia sudah ada di kakak itu lebih dari 1 tahun. Itu Pak. Terus tentang ya. Oh ya udah itu Pak, segitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari SMA 5 Karawang Barat, Pak. Untuk pertanyaan nomor SMP, maaf ya, SMP Negeri 5 Karawang Barat. Yang pertama, siswa yang mendaftar ke swasta, apakah sudah mendaftar? Itu tadi udah saya jawab ya Pak, kalau nggak salah Pak ya. Jadi yang sudah mendaftar tetap mengisi SPMB. Nanti di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Kalau misalkan dia tidak lanjut ke sekolah negeri, nanti bisa kenapa alasannya tidak daftar? Karena udah daftar ke sekolah swasta kan gitu ya Pak ya. Swasta. Nanti di PCMB Bapak bisa lihat nanti kalau akunnya sudah ada. Nah yang kedua, daftar melalui domisili apakah bisa cabut berkas Pak ya? Nah oke. Secara regulasi cabut berkas itu tidak diperbolehkan Pak sebenarnya Pak ya, secara regulasi. Nah apalagi sekarang PCMB itu kan jalurnya semua dibuka Pak. Jalurnya dibuka di PCMB itu, dia mau daftar ke jalur apapun silakan ya. Nah ke jalur apapun silakan daftar. Nah jika ternyata dia tidak diterima di jalur domisili, dia bisa nggak daftar di SPMB tahap kedua ke jalur yang lain. Tapi dia tidak boleh cabut berkas. Bisa kalau misalkan kuotanya masih ada yang kosong. Nah kalau ternyata sekolah tersebut kuotanya ada kosong, maka dia tidak bisa daftar karena kuotanya sudah terpenuhi oleh PCMB tersebut, gitu ya Pak ya. Berarti Apa ya bisa maksudnya langsung Pak? ke swasta dia Pak. Kenapa? Berarti kalau seperti itu dia langsung masuk ke swasta gitu, tidak bisa ke negeri lagi. Oh iya, tadi saya juga ada yang lupa ya. Bapak Ibu, sewaktu nanti daftar PCMB, Bapak Ibu ya, di situ ada pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya baik negeri maupun swasta. Dan itu pilihan satunya tidak ditentukan apakah negeri apa swasta. Artinya bisa aja si anak itu daftar pilihan satunya ke sekolah swasta, pilihan duanya negeri, pilihan ketiganya negeri. Ya, jadi kalau dulu mah kan ditentukan pilihan 1, 2-nya negeri, pilihan 3-nya swasta. Nah, kalau sekarang mah bebas, Pak. Jadi dia mau pilihan satunya mau negeri boleh, mau swasta juga boleh. Jadi karena di tahun sekarang mah hampir sekolah swasta semuanya ikut di dalam sistem aplikasi SPMB Pak. Tahun sekarang mah Pak ya. Jadi nanti siswa bisa memilih pilihan sekolah dia mau ke negeri maupun ke swasta. Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, terus untuk sertifikat ya kejuaraan. Nah, kalau kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh kementerian ataupun Kemenag gitu kan bisa disilakan lebih bagus dikurasi ya ke Puspresnas sehingga itu untuk memudahkan validasi. Nah, misalkan kalau misalkan legalisir oleh siapa? Ya oleh penyelenggara legalisir itu yang lebih bagus, lebih valid ya. Misalkan kalau tingkat provinsi ya ke provinsi, kalau provinsi bisa ke KCD, kalau tingkat kabupaten berarti ke Dinas Pendidikan atau apa gitu Pak ya. Artinya penyelenggara yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kepemimpinan itu ketua OSIS Pak, ketua OSIS atau apa itu kan di tiap sekolah pasti ada Pak ya, nggak mesti tingkat provinsi. Jadi satu sekolah yang anaknya yang mau daftar ke sekolah mau melalui jalur kepemimpinan hanya satu yang punya OSIS saja ya. ketua OSIS aja barangkali ya. Atau tadi kalau nggak ketua OSIS apa tadi Pak? Pramuka ya. Penggalang Garuda. Pratama gitu kan ya, yang tadi Pratama itu itu tidak bisa ya Pak? Hah? Tidak bisa seperti itu ya, Penggalang Garuda, Pratama. Enggak, kalau di sekolah reguler bisa, tapi kalau di sekolah maung hanya itu Pak.
pemimpin Untuk sekolah mau berarti tidak bisa ya? ya tidak bisa di Sekolah Maung ya. Ya, Pak. Sekolah Maung Iya, itu Pak. hanya Oke, pratama, Pak. ketua pratama. Iya, Dan Pak. apalagi tadi ya, pokoknya itu ya. Jadi terbatas. Jadi yang Kakak, Pak, kakak. Satu lagi tentang kakak. Kakaknya dia sudah yatim piatu atau pindah, ikut dengan ya uak, paman atau bibi, ya tapi udah lebih dari 1 tahun, bisa digunakan atau tidak? kalau memang dia udah terdaftar di kartu keluarga dan udah minimal 1 tahun bisa digunakan dengan catatan memang sekolahnya juga udah berada di lokasi dekat dengan kakak tersebut. Oke, Pak. Siap, siap, Gitu Pak. ya Pak ya. Misalkan dulu Iya, dia iya. tinggalnya sama orang tuanya di Cikampek. Nah, karena orang tuanya Ya, meninggal ikut bibinya di Karawang. Akhirnya sekolahnya kan Karawang, pindah betul. ke Karawang Pak ya. Nah, itu kan Iya, udah 1 tahun minimal pindahnya di kelas 9. Itu kan udah 1 tahun Pak ya. Sehingga kan betul, betul, Pak. nama anak tersebut di rapotnya di akhirnya adalah SMP di Karawang dan Karawang tersebut Iya, kartu iya. keluarganya pun ada di Karawang. Itu boleh Pak. Secara regulasi Oke, itu Pak. Siap, diperbolehkan. Pak. Iya, iya, Pak. Iya, Iya. oke, Pak. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, siap, Bapak. Makasih banyak. Hatur Ya, nuhun, Bapak. sama-sama Pak, mangga-mangga. Mohon maaf Oke. saya tidak bisa open cam ya, ini sinyalnya nggak begitu Iya, stabil. nggak apa-apa, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, selanjutnya siapa nih? Siapa yang belum bertanya nih? Dari Subang nih, MTSN 1 Subang. Silakan Pak, coba Pak. Iya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan Pak untuk untuk SPMB ini. Yang pertama mungkin karena saya tadi ada beberapa yang miss gitu karena ada keperluan. Eh, Mohon maaf kalau misalnya memang mengulang. Yang pertama itu tentang tes psikologi Pak, tes psikologi. Nah tes psikologi itu kan harus harus terdaftar dari HIMSI, kemudian terakreditasi di perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang terakreditasi gitu. Nah, apakah dari masing-masing sekolah itu harus menyelenggarakan sendiri atau maksudnya tidak disediakan di sekolah tujuan misalnya yang sekolah mau misalnya seperti itu, atau misalnya harus secara mandiri kita mendaftar tes psikologi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kebetulan di sekolah kami kemarin dapat juara tingkat provinsi untuk lomba inovasi. Tapi di piagamnya itu tidak by name gitu, tidak masing-masing peserta karena lombanya tim gitu. Nah itu seperti apa Pak? Apakah tetap harus masing-masing personal atas nama sendiri atau boleh misalnya berbentuk tim misalnya seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, tadi yang pertama pertanyaannya adalah tes psikologi ya Pak ya, Ya, yang betul. harus dilaksanakan oleh lembaga yang terdaftar di HIPSI atau perguruan tinggi yang sudah terakreditasi Pak ya. Oke, Ya. teknis pelaksanaannya mandiri atau boleh diselenggarakan oleh sekolah gitu Pak ya? Ya, maksudnya apakah disediakan difasilitasi oleh sekolah yang dituju gitu misalnya kalau di Subang misalnya oleh SMA 1 misalnya seperti itu, atau memang harus mandiri disiapkan oleh sekolah asal seperti itu. Oke, nah kalau itu mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah Maungnya Pak ya. Kalau di Subang mungkin SMA 1 Maung yang pasti dimanapun tempatnya si CMB tersebut memang harus melaksanakan TPA-nya di lembaga yang memang terdaftar di IPSI Pak ya. Itu aja sih syaratnya mah. Teknisnya mau di sekolah harus dilaksanakan bagaimana itu enggak. Mungkin Bapak bisa komunikasi dengan pihak SMA 1 Subang karena bisa aja kan tiap sekolah berbeda-beda gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti syaratnya adalah tadi hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang terdaftar di HIPSI tadi atau di perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Nah, untuk yang kedua, lomba inovasi tapi regu ya Pak ya, bukan tim ya Pak ya. Nah, kalau di sekolah reguler itu ada bergu, cuman tentu beda dengan yang individu nilainya ya dari bobot nilai. Nah, kalau di sekolah Maung itu diutamakan memang individu Pak ya, diutamakan Pak ya yang memang itu lebih karena yang memang dilihatnya unggul secara individu Pak ya dari masing-masing anak. Tuh ya, jadi diharapkan semuanya yang sifatnya individu dan tadi catatannya prestasinya minimal prestasi tingkat provinsi tingkat provinsi ya ke atas. Kalau tingkat kabupaten, nah sayang dipaksakan nanti daftar ke sekolah Maung juga udah pasti akan tereliminasi karena persyaratannya tidak memenuhi syarat. Gitu ya Pak ya? Ya.
Sip. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini saya batasi berapa lagi ya? Yang belum aja ya, yang belum siapa di sini. Mungkin 2 lagi ya, Pak siapa tadi dari Abdus Solihin ya. Mangga Pak. Yang lain mungkin kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bisa sampaikan aja di grup ya, di grup WhatsApp ya. Karena kalau misalkan ini takutnya keburu sore, kasihan. Silakan dari MTS Riyadus Solihin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Pak, yang ingin saya tanyakan itu, kan untuk yang di PCMB semua jalur itu dibuka ya, Pak? Ya, Nah, kalau semisalnya gini, Pak, kan semua jalur udah dibuka, nah nanti kan tidak ada, kalau misalnya kuotanya udah memenuhi, tidak ada tahap 1, tahap 2. ya. Nah, apakah nanti kalau semisalnya kayak gitu tuh bisa nggak Pak kalau misalnya nanti berubah ke pilihannya ke SMK Pak, yang tadinya misalnya daftarnya dari SMA masuk ke daftar ke SMK, bisa seperti itu atau enggak? Dengan catatan di SMK juga masih kosong kuotanya di Oh, tahap berarti 2-nya bisa gitu. kalau Ya, misalnya masih ada kuota ya. nanti ikut ke daftar di SMK. SMK gitu. Oh, Ya, masih bisa kalau berarti. kalau di SMK-nya kuotanya masih kosong, masih ada. Kalau di SMK negeri juga penuh ya berarti ke swasta kan gitu kan ya Pak ya. Oh, berarti pilihan terakhirnya masuk ke sekolah swasta gitu. Kalau misalnya Ya, sebenarnya kuotanya sudah kalau penuh kalau semua. tahun sekarang swasta itu bukan pilihan terakhir Pak. Tadi saya katakan pilihan pertama bisa aja si CMB milih sekolah swasta. Pilihan keduanya negeri, pilihan ketiga negeri. Kalau tahun sekarang ya, kalau tahun dulu kan pilihan 1 2 harus negeri, pilihan ketiganya baru swasta. Kalau sekarang bebas, tidak ditentukan mana yang harus pilihan pertamanya mau negeri mau swasta sama aja. Yang pasti selama karena kan sekarang sekolah swasta itu semuanya terintegrasi di aplikasi SPMB Pak. Jadi pilihannya banyak. Kalau kemarin kan bisa dikatakan kalau kemarin mah sunah. Artinya sekolah swasta yang mau ikutan SPMB boleh ajukan daftar. Kalau tidak ya tidak tercantum di aplikasinya kan gitu ya Pak ya. Nah sekarang mah makanya dibebaskan. Jadi apa namanya jika misalkan tidak lolos di PCMB dia bisa daftar di tahap 1 ataupun tahap 2 dengan catatan sekolah yang ditujunya kuotanya masih kosong. Siap. Artinya masih ada sisa kursi kan gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Gitu Terima ya Pak kasih ya. Bapak. Ya sama-sama. Baik Bapak Assalamualaikum. Ibu ya mungkin cukupkan dulu sekian ya Pak ya. Nanti mungkin diskusi selanjutnya bisa disampaikan lewat grup ya, grup WhatsApp yang memang biasa kita selalu berkomunikasi. Mudah-mudahan nanti saya bisa meresponnya dengan Link cepat. grupnya, Pak. Ada Pak, udah ada Pak di itu. Bapak mungkin bisa tanya ke teman yang lain, link grup WA buat teman-teman di SMP ataupun MTS Pak. Ini udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Jadi silakan nanti bisa didiskusikan lewat grup karena memang ini suatu hal yang baru. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, sampaikan di grup. Mudah-mudahan kami bisa meresponnya dengan cepat atau mungkin bisa disampaikan juga oleh teman-teman yang lain yang udah lebih paham mungkin ya. Barangkali itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Nopal. Terima kasih Pak. Tunggu dulu nanti ditutup Pak Nopal sebentar ya. Nopal mangga Pak. Mohon Pak, makasih banyak infonya Pak. Sama-sama.